Oke, selamat malam teman-teman Fortquad. Tentunya kembali lagi bersama saya di diskusi Fourth Quadrant episode kedua. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai salah satu dimensi analisa dari Fourth Quad Community yang mungkin sering sekali kita gunakan dan banyak sekali investor di Indonesia yang menggunakan teknik fundamental sebagai acuan atau strategi dalam berinvestasi di saham Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama kita bakal bahas mengenai teknik fundamental. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman semua yang masih belum lihat di video kami di Fourth Quadrant mungkin bisa cek di YouTube episode pertama mengenai Fourth Quadrant itu apa sih? Fourth Quadrant itu tujuannya seperti apa sih? Itu bisa dilihat ya di YouTube video pertama. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita membahas tentang fundamental analysis. Nah, fundamental analysis merupakan salah satu metode yang terpenting di dalam kita menganalisa suatu emiten. Mengapa hal ini penting? Karena sebelum kita membeli sesuatu, biasanya kita harus mengetahui apa sih saham yang kita beli, apa sih perusahaan yang kita beli, apakah saham itu prospek, apakah saham itu bagus, ataukah dapat memberikan return yang optimal gitu. Nah, terutama untuk teman-teman semua yang sedang merencanakan keuangan. Jadi bisa tahu kira-kira saham yang dibeli ini bisa memberikan return berapa persen sih? Atau prospeknya masih menarikkah gitu. Nah, biasanya dalam kita menganalisa fundamental, terutama di Fourth Quadrant, kita itu melihat hal-hal penting. Yang pertama adalah apakah perusahaan itu GCG atau Good Corporate Governance. Nah, kita juga harus tahu siapa sih pemiliknya, siapa sih yang punya perusahaannya, seperti itu. Yang kedua adalah apakah perusahaan familiar. Dalam artian familiar adalah dikenal oleh banyak orang atau kita pun menyukai produknya sehingga kita menggunakannya terus gitu. Nah, yang ketiga adalah ini lebih ke arah laporan keuangan. Jadi dari dalam laporan keuangan itu kita akan bedah laporan keuangannya. Di dalamnya kita bisa mendapatkan laporan posisi keuangan yang pertama. Terus kedua adalah kita membuatnya menjadi rasio keuangan. Sehingga untuk mempermudah kita tanpa harus melihat laporan keuangan, kita sudah melihat rasio-rasionya sehingga kita bisa menilai secara umum apakah perusahaan tersebut menarik atau tidak untuk dibeli. Nah, untuk yang kelima adalah kita harus melihat kira-kira kinerja emiten tertentu ini menarik gak sih? Apakah dia pernah di harga yang sangat tinggi ataukah emang dia tidak pernah di harga yang setinggi itu? Nah, makanya kita harus melihat proyeksi harga di masa lalu. Nah, ini sangat menentukan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap saham itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah proyeksi harga masa depan. Nah, proyeksi harga masa depan atau biasanya kita sering mengenalnya growth investing, di mana kita memproyeksikan kira-kira kan beberapa perusahaan-perusahaan tertentu ya. Kita tahu lah, ada yang labanya itu bisa ditebak gitu ya. Setiap peningkatannya setiap tahun berapa persen, biasanya saham-saham bank gitu ya. Nah, itu kita bisa proyeksikan kira-kira ketika 2020 pendapatannya sekian, di 2021 kita bisa mengambilnya dari tahun-tahun sebelumnya sehingga kita bisa memproyeksikan kira-kira ketika harganya labanya sekian, harga sahamnya di berapa nih gitu. Nah, yang terakhir adalah dividend hunter. Jadi ini untuk teman-teman yang mungkin lebih suka mengincar dividen gitu ya. Jadi mungkin ada orang yang suka berinvestasi dan hanya mengandalkan dividennya saja gitu. Jadi bisa juga dianalisa dari segi perusahaan itu, apakah perusahaan itu suka memberikan dividen atau enggak gitu. Kalau kita memberikan dividen berapa persen, apakah bisa mencukupi kebutuhan hidup kita ketika kita berinvestasi di perusahaan itu, atau ada kemungkinan kira-kira ketika pandemi datang perusahaan itu tidak bagi dividen lagi atau gimana gitu. Nah, biasanya dividen ini lebih ke perusahaan-perusahaan yang sudah dewasa gitu ya dari segi posisi keuangan gitu, yang sudah melewati berbagai macam krisis. Nah, saya mengambil salah satu analogi aja dari Pak Loh Keng Hong ya. Mungkin Pak Loh Keng Hong ini adalah salah satu sosok yang terkenal dalam menganalisa fundamental gitu ya, menggunakan analisa fundamental sebagai strateginya gitu. Jadi di dalam seminarnya Pak Loh Keng Hong itu ya, sering kali dia mengutarakan bahwa saham-saham itu
kita bisa beli harga saham seharga Mercy itu seharga Avanza gitu. Itu banyak saham-saham yang salah harga. Terutama ketika terjadi krisis ekonomi atau pandemi di tahun 2020. Itu banyak saham-saham yang salah harga gitu. Nah, apa sih maksudnya salah harga itu? Nah, salah harga itu bisa dilihat dari segi fundamental. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai fundamental. Nah, per 29 November 2020, berdasarkan kumparan, jika dijumlahkan, itu kekayaan LKH itu ditaksir mencapai 625 miliar. Nah, angka tersebut tidak termasuk aset non-saham seperti rumah dan ruko ya. Jadi, bisa dikatakan bahwa saham itu adalah sumber penghasilannya dari Pak Loh Keng Hong sendiri gitu ya. Saya pernah mendengar juga, beliau pernah mengatakan di mana hampir 90% asetnya itu dialokasikan ke pasar saham gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita ingin membreakdown lah kira-kira tadi kan saya sudah jelaskan di awal, apakah perusahaan itu good corporate governance ya. Jadi ibaratnya apakah perusahaan itu pemiliknya benar-benar menjalankan bisnisnya dengan benar gitu ya. Jadi sebenarnya kita mungkin nggak tahu ya dalam perusahaan itu seperti apa. Mungkin kita harus perlu orang-orang dalam yang pernah bekerja di perusahaan itu. Tapi ternyata kita ada satu indikator yang sangat menentukan sekali bila kita ingin membeli suatu saham gitu. Nah, biasanya ketika kita melihat suatu saham, itu kita bisa lihat di pemegang shareholder-nya ya, atau pemegang sahamnya. Kira-kira siapa sih pemegang mayoritas sahamnya gitu? Itu sangat berpengaruh banget. Nah, ibaratnya ketika pemilik perusahaan yang terbesar, saham terbesarnya bukan dari pemilik atau pendiri perusahaannya, itu akan ada sesuatu hal yang harus dicurigai gitu. Misalnya saya ambil contoh, ada 2 saham ya, saya nggak perlu sebut sahamnya. Mungkin teman-teman di sini dengan melihat kepemilikannya juga tahu gitu ya. Ada saham A dan saham B. Nah, di saham A ini kita bisa melihat bahwa pemegang terbanyak di dalam perusahaan itu adalah CIMB Group ya. Jadi ibaratnya dia memegang sebesar 91,5%. Teman-teman coba bayangin aja, yang disebar di masyarakat itu cuma 7,74% gitu. Nah, berarti kan ibaratnya udah ada pengendali yang jelas di perusahaan ini. Dan pengendalinya pun menguasai sahamnya sedemikian banyak gitu ya. Sampai-sampai masyarakat hanya 7% saja gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa bayangin di saham yang B ya. Saham B ini secara keseluruhan itu rasionya atau fundamentalnya sangat bagus sekali gitu. Nah, mungkin kita terkadang terjebak sekali dengan fundamental yang sangat kental lah ya. Kita lihat benar-benar rasionya bagus gitu. Tapi ketika kita lihat pemilik sahamnya atau pemegang sahamnya, itu masyarakatnya sebesar 86%. Bayangkan di dalam perusahaan itu tidak ada pengendali yang jelas gitu. Harusnya kan 50% plus 1 lah setidaknya. Tapi ini ibaratnya pemiliknya aja nggak mau beli saham perusahaannya sendiri gitu. Berarti ada menandakan hal-hal yang tidak baik di perusahaan itu gitu. Nah, ini sangat bahaya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu, teman-teman harus lihat pemegang mayoritasnya siapa sih gitu. Karena ini sangat berdampak sekali pada perubahan harganya gitu. Dan keputusan-keputusan atau aksi korporasi yang bakal diambil. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini teman-teman udah kebayang lah kira-kira GCG itu seperti apa. Mungkin ada yang melihatnya dari laporan keuangan, dari siapa sih yang mengaudit gitu ya. Nah, tapi kita bisa tahu lah dari segi kepemilikannya itu salah satu indikator yang sangat penting gitu. Nah, tadi kan saya juga sempat singgung juga tuh, rasio fundamental. Nah, rasio fundamental tuh bisa jadi senjata kita atau bumerang untuk kita. Nah, terkadang orang-orang yang menganut sistem fundamental itu sangat bergantung pada rasio-rasionya gitu ya. Nah, rasio nggak salah gitu. Rasio itu membantu kita untuk kira-kira melihat secara umum dulu lah saham itu seperti apa sih, tanpa kita perlu lihat laporan keuangan. Jadi kita lihat dulu rasionya, kita tahu perusahaan ini memenuhi syarat, nah baru kita telusuri lebih lanjut gitu. Nah, kita contoh aja dah. Ini kan saham A sama saham B masih sama dengan saham yang tadi saya bahas. Jadi di saham A itu kita biasa lihatnya dari dividen dulu. Oh, dividen dia rajin memberikan dividen. Mungkin di tahun itu dia memberikan 4,61%. Ya cukup besar lah ya.
lebih besar dari bunga bank saat ini gitu. Terus PER-nya atau price earning ratio itu di 5,71 kali gitu. Nah, jadi masih di bawah 10, jadi masih murah ya. Terus cara PBV juga 0,56, jadi ibaratnya harga sahamnya ini terdiskon sekitar 40%-an kan. 40%-an. Terus ROE-nya hampir 10%. Net profit margin-nya hampir 20%. Terus utangnya 5,94. Nah, hutangnya emang besar karena ini merupakan salah satu saham banking gitu ya. Yang mungkin emang hutangnya itu cukup besar di saham-saham bank. Nah, untuk selanjutnya di saham B itu kita kan bisa lihat juga ya. PER-nya 8,23. Kalau secara rasio di bawah 10 itu kan masih menarik ya. Masih memenuhi gitu. PBV-nya bahkan lebih murah, 0,25. Berarti ibaratnya harganya cuma 1/4 dari harga wajarnya gitu kan. Nah, terus ROE-nya 3, NPM-nya 11. Lumayan lah ya. Utangnya cuma 46% gitu. Utangnya sangat kecil. Tapi kenapa kepemilikan mayoritasnya dilempar ke masyarakat sedemikian besar gitu? Itu kan berarti ada sesuatu hal yang janggal. Nah, itu yang kita harus lihat. Nah, sampai sekarang saham perusahaan tersebut harganya segitu-segitu aja dan kena suspend gitu ya. Jadi ibaratnya rasio dengan kepemilikan itu kita nggak bisa bohong lah. Kepemilikan itu lebih penting dibandingkan sekedar rasio, karena rasio ini bisa aja membohongi kita gitu. Kadang rasionya memenuhi semua, tapi ternyata perusahaannya tidak dimiliki oleh pengendalinya gitu. Oke, untuk nextnya mungkin saya ingin menjelaskan mengenai tulisan-tulisan fourth quadrant sendiri ya. Jadi di tulisan fourth quadrant itu kita salah satu dimensi yang kita bahas adalah fundamental. Nah, ini untuk teman-teman semua mungkin yang masih belum bergabung di fourth quadrant, ini adalah salah satu contoh aja sih. Misalnya kita ambil suatu saham tertentu ya, kita menganalisanya seperti ini. Pertama itu kita lihat dulu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangannya seperti apa sih? Itu biasa laporan posisi keuangan kita bisa melihat aset. Nah, aset itu adalah yang dimiliki oleh perusahaan. Aset. Nah, aset itu dibagi dua, current aset dan non current aset. Atau biasanya aset lancar atau aset tidak non current aset itu aset tidak lancar. Nah, selanjutnya akan dijumlahkan. Nah, penjumlahan asetnya itu adalah penambahan dari aset lancar dan aset tidak lancarnya gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kita lihat CAGR atau pertumbuhan setiap tahunnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan pertumbuhan asetnya minus ya. Jadi per tahun itu dia mengalami pengurangan sebesar 0,7% gitu. Nah, terus kita selanjutnya lihat juga dari segi liabilitas atau hutang. Nah, liabilitas atau hutang itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama liabilitas jangka pendek atau current liabilities atau non current liabilities, hutang jangka panjang gitu ya. Nah, biasanya ditotalin jadi total liabilities atau total hutang. Nah, ini keseluruhan hutangnya berkurang sebesar 2,52%. Jadi cukup lumayan lah ya. Dia bisa mempres hutangnya per tahun itu menurun sebesar 2,52%. Nah, equity merupakan aset dikurangin hutang. Nah, jadi ekuitas ini adalah sama dengan modal gitu. Jadi modal perusahaan itu seperti apa? Nah, per tahunnya perusahaan itu modalnya bertumbuh sebesar 0,38%. Mungkin tidak terlalu besar ya, standar lah. Dan kalau untuk ukuran perusahaan yang menjalani bisnis ini termasuk cukup kecil gitu ya, modalnya hanya bertambah 0,38% saja gitu. Nah, setelah kita melihat laporan posisi keuangan, selanjutnya kita melihat rasio keuangan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rasio itu membantu kita untuk menganalisa secara umum terlebih dahulu. Jadi kita melihat ada ROE itu adalah return on equity. Ibaratnya pendapatannya modal kita berapa nih. Terus misalnya di tahun depan terjadi laba sebesar berapa. Jadi kenaikannya berapa persen sih gitu. Itu return on equity. Nah, untuk selanjutnya return on asset. Jadi pendapatannya dibandingkan dengan aset gitu ya. Dan ketiga itu adalah NPM atau net profit margin. Jadi setiap barang atau jasa yang kita jual itu kita biasanya mengambil keuntungan berapa persen gitu kan. Itu net profit margin gitu. Untuk selanjutnya adalah DAR. DAR itu adalah debt asset ratio atau perbandingan dari hutang per aset. Jadi hutang
perusahaan keseluruhan dibagi dengan asetnya gitu. Nah, kalau DER itu adalah debt equity ratio. Utang dibagi dengan modalnya. Nah, rasio-rasio ini sebenarnya setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda ya. Jadi mereka punya sistematika sendiri untuk menentukan kira-kira yang menurut mereka murah itu di harga berapa sih. ROE berapa, ROA-nya berapa, NPM berapa, DAR-nya berapa, dan juga DER-nya berapa gitu ya. Nah, ini bisa menjadi patokan kita untuk menganalisanya lebih mudah lagi. Nah, biasanya di sini kita bisa lihat di RTI bisnis ya. Jadi kita bisa tahu angkanya berapa aja. Dan kalau kita mau menganalisa ulang gitu, kita bisa lakukan lagi dengan menggunakan Excel dan kita masukkan secara manual. Nanti kita bisa cross check dengan data yang ada di RTI apakah cocok atau enggak gitu ya. Oke, untuk selanjutnya itu kita juga akan membahas mengenai pendapatan posisi arus kas gitu ya. Jadi posisi arus kas ini sangat penting gitu. Jadi kita bisa tahu kira-kira perusahaan ini menggunakan cash-nya itu untuk apa sih. Terus pendapatannya mereka tuh paling besar dari mana gitu. Nah, yang biasanya kita lihat itu mungkin dari income for the year dulu gitu ya. Income for the year itu secara keseluruhan. Perusahaan itu untung atau enggak sih gitu. Nah, untuk kas-nya sendiri itu biasa dibagi menjadi 3. Kas operasional, kas investasi, dan juga kas pendanaan. Di kas operasional itu adalah bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Nah, kalau misalnya kas operasionalnya plus, itu sangat baik buat perusahaan. Nah, gitu. Kalau investasi, itu biasa dari investasi perusahaan terhadap suatu investasi tertentu gitu. Misalnya dia menginvestasikan dananya di tanah gitu ya, atau di obligasi gitu. Nah, itu kan bukan dari bisnisnya dia, tapi merupakan dana dari investasinya dia. Kalau plus bagus, kalau minus juga bisa tidak bisa dibilang buruk juga gitu kan. Nah, untuk ketiga adalah kas pendanaan. Nah, kas pendanaan ini biasanya ketika perusahaan-perusahaan itu mengadakan aksi korporasi. Bisa jadi pendanaan itu ketika perusahaan membagikan dividen atau perusahaan melakukan right issue gitu ya. Nah, itu akan menjadi dana sendiri gitu ya. Kalau misalnya membagikan dividen kan berarti dia mengeluarkan uang ya, jadi minus gitu. Nah, makanya pendanaan ini juga nggak selalu jelek gitu ya. Kita harus lihat dia apakah bagi dividen. Ketika dia bagi dividen kan dia pasti keluar uangnya gitu kan. Dan satu sisi kalau kita sebagai investornya ya itu menguntungkan untuk kita karena kita mendapatkan dividen. Nah, kalau untuk pendanaan yang lain kayak misalnya right issue itu kan terkadang lembar saham itu dijual lagi lah ke masyarakat gitu. Jadi masyarakat yang sekiranya menganggap itu perusahaannya lumayan, dia bakal membeli lagi dan dananya akan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan bisnis atau berekspansi gitu ya. Itu bisa plus minus. Jadi pendanaan itu kadang tidak menentu, tergantung dari aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, biasanya yang paling penting adalah kas operasional ya. Jadi kalau kas operasionalnya jadi minus itu sangat bahaya. Berarti dari bisnisnya sendiri masa nggak menguntungkan gitu. Berarti ada yang salah dengan perusahaannya. Nah, itu harus dicari tahu lebih lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah prospek dari fundamental. Nah, ini biasa saya membahasnya dari masa lalu ya. Jadi saya melihat apakah perusahaan-perusahaan ini harga PER-nya berapa sih? PBV-nya berapa sih dari tahun misalnya 5 tahun terakhir atau 6 tahun terakhir. Kalau di sini kan 5 tahun ya, dari 2015 sampai 2020. Nah, kita bisa melihat gitu. Kira-kira rata-rata PER-nya dia tuh berapa sih? Rata-rata PBV-nya dia berapa? Atau rata-rata dari EPS atau earning per share, pendapatan per lembarnya berapa. Nah, dari angka-angka tersebut nantinya akan dirata-ratakan dari PER dan PBV, terus dibandingkan dengan PER dan PBV sekarang gitu ya. Kalau misalnya masih ada margin of safety yang tinggi, berarti perusahaan ini layak untuk diinvestasi gitu. Tapi kalau ternyata minus, berarti perusahaan itu sudah overvalue dan juga bisa dibilang kemahalan. Ya, gitu ya. Mungkin teman-teman di sini yang mungkin pengen lebih mengenal lagi, lebih tahu lagi bagaimana sih cara menganalisa seperti itu gitu. Boleh join ke grup Telegram di FortQuad ya. Mungkin nanti bisa ditulis di link di bawah ini ya untuk grup Telegram gitu. Oke. Nah, jadi target belajar fundamental tuh apa sih sebenarnya? Nah, yang pertama itu kita bisa mengenal perusahaan yang kita beli. Jadi jangan beli kucing dalam karung kalau kata Pak Lo Keng Hong ya. Jadi intinya kita harus tahu perusahaan tersebut tuh prospeknya seperti apa.
terus dia di bidang apa, apakah menguntungkan jika kita membeli perusahaan tersebut. Nah, untuk kedua, membuat kita lebih yakin akan perusahaan dari segi internal yang tidak dimiliki oleh orang lain yang hanya ikut-ikutan. Jadi kita lebih paham gitu ya, lini bisnisnya seperti apa gitu. Terus bagaimana sih dia melakukan aksi-aksinya gitu, misalnya aksi korporasi gitu ya. Terus kita lebih bisa mengetahui lah apa yang terjadi di dalamnya gitu dari kita melihat laporan keuangan. Yang ketiga, kita juga berinvestasi pada diri sendiri ketika kita menjalankan suatu bisnis gitu ya. Jadi kan kita belajar dari laporan keuangan itu. Kira-kira tuh perusahaan itu biasa lebih banyak investasi di mana sih ketika di tahun 2020 gitu ya. Jadi itu bisa kita terapkan juga. Mungkin dari perusahaan berapa persen di obligasi, berapa persen beli emas, berapa persen di mata uang gitu ya. Kan kita bisa lihat tuh kira-kira mereka itu biasanya gimana sih pengalokasian uangnya gitu. Itu bisa kita terapin juga dalam diri kita dalam mengelola dana gitu. Terus keempat nih ya, kalau kita meneliti pasangan, masa kita perusahaan yang kita beli aja kita nggak teliti gitu dan analisa. Kan kita kalau mau cari pasangan kita pasti cari yang terbaik gitu. Bagaimana kalau kita ingin mencari suatu perusahaan yang tentunya kita investasikan ya. Kita kan mendapatkan uang itu dengan jerih payah kita gitu, dengan kita berusaha bekerja mengumpulkan uang. Masa kita masukin uang dengan ikut-ikutan saya gitu ya. Jadi kita harus belajar, kita harus cari tahu, dan kita harus tahu masuknya di berapa gitu. Apakah perusahaannya masih murah atau enggak dan punya prospek atau enggak gitu. Oke, mungkin sekian dari kita Fourth Quadrant, terutama ini bisa tentunya membantu kalian semua yang mungkin sedang pusing menghadapi pasar atau market yang sedang bergejolak ya. Jadi tentunya fundamental ini adalah suatu hal yang sangat penting gitu ya untuk kita miliki. Kenapa? Karena kita punya dasar dan pegangan ketika market sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, tadi saya sudah berikan informasi juga. Kalian bisa join di grup Telegram, bisa baca juga di Stockbit gitu ya, sama bisa belajar juga dari YouTube-nya gitu ya. Jadi tulisan-tulisan juga akan saya share juga, terutama di traktir.id yang seperti saya jelaskan minggu lalu. Nah, di traktir.id itu teman-teman bisa request, mungkin teman-teman yang nggak punya waktu untuk menganalisa suatu saham, teman-teman bisa request kira-kira ingin dianalisa dari saham apa sih gitu. Nah, di situ juga ada Excel ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menganalisa secara mandiri, teman-teman bisa lakukan itu secara pribadi lah gitu. Jadi ketika teman-teman punya waktu, teman-teman bisa menganalisanya sendiri gitu. Oke, dari saya sekian. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Salam Fourth Quad. Baik lagi kita di minggu depan ya. Oke, terima kasih. Oke.